Ini berasal dari mana Mbak ini? Mbak Indah? Kebetulan kita berasal dari Bali. Mas, jadi tragedi itu masyarakat jatuh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di channel Pak Goh CS ataupun TKP News ya. Oke, siang hari ini kita sampai ataupun berada di Bendungan Way Jepara di Lampung Timur. Dan pemandangannya bisa kalian lihat nih ya. Nih ada seperti ini tamannya, ada intinya sejuk ya di sini ya. Nanti kita akan tanyakan langsung dengan Ketua Pok Darwis Lingkungan dan Pengunjung. Oke, video lengkapnya terus ikuti. Oke teman-teman dimanapun Anda berada, kali ini kita sudah bertemu ya langsung dengan pemandu yang ada di daerah ini. Jadi langsung aja kita kenalan. Halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Namanya siapa Mas? Kalau Oke, perkenalkan ini nama saya aslinya Eko Triyono. Cuman kalau di sini panggilannya Tri. Panggilannya Tri Bendungan. Tri Bendungan. Jadi nanti kita mau minta tolong nih Mas ya, sama sebagai pemandu yang ada di sini, tolong kita dibawa tempat-tempat yang memang untuk spot. Spot. Kalau untuk spot di sini sendiri kita banyak sekali. Banyak ya. Jadi untuk perjalanan nanti kita bisa ke atas sana. Di sana kita ada wisata yang namanya Rimba Danau. Kalau di sini namanya Bendungan. Jadi bendungan di sini dia untuk pengelolaan air untuk persawahan itu mencakup 3 kecamatan. 3 kecamatan. Oke, demikian ya teman-teman. Penjelasannya sangat jelas nih ya, sangat jelas, dan beliau juga mengerti dengan detail tempat-tempat di mana spot yang bagus. Jadi untuk video lanjutnya kita ikuti terus. Saya kira berangkat. Oke teman-teman, kita dibawa ya oleh pemandunya ataupun Mas Tri ke spot ini. Jadi untuk spot ini lebih jelasnya seperti apa, ya kita nggak akan jelas kalau kita nggak tanya langsung dengan pemandunya atau Mas Tri. Mas Tri, tolong dijelaskan Mas, ini kenapa spot ini kok bagus dan kita diarahkan ke sini. Oke, jadi jenengan saya arahkan ke sini jadi biar tahu untuk pariwisata kami yang ada di sini kita banyak spot. Jadi yang pertama di sini
Ini nanti untuk dari pengajuan dinas kita mau bukan pura di sini, Pura Agung nanti di sini. Pura Agung. Dan untuk lahan parkir kita di sini ada 1 hektar. Oke. Nah, untuk spotnya lagi di sini keistimewaan kita ada yang namanya nanti gas track. Gas track ya. Jadi event itu bisa diadakan hanya 1 tahun 1 kali. Di waktu air debit turun. Nah, debit air ini turun, jadi lokasi di sini bisa untuk gas track. Gas track. Oke. Tapi kalau untuk itu apa Mas? Itu dari sini nampak ada seperti pagar berwarna biru dan hijau. Nah, itu apa itu? pagar pembatas itu dulunya sampingnya untuk jalan. Dan itu belum ada apa namanya untuk pagar. Dulu sering masyarakat jatuh, makanya sekarang dikasih pagar pembatas karena di sana fungsinya itu dia untuk pelimpasan, pembuangan debit air yang berlebihan. Karena kalau nggak ada itu air ini bisa nyampe perkampungan. Wow, seperti itu ya. Jadi ada fungsi khususnya. Ada fungsi khusus. Nah, kalau itu namanya untuk pembuangan. Kalau untuk bendungan yang asli malah ini, Pak. Ini. Oh, ini bendungan aslinya. Kalau bendungan itu bendungan kita, karena di sini untuk bendungan ini untuk di wilayah Lampung, ini bendungan kita terkecil ya, Mas, panjangnya di situ hanya cuma ada 100. Nah, kalau untuk bendungan yang paling panjang itu kita ada di Wes Kampung, Pring Sewu. Itu mencapai hampir 3 kilo. Nah, itu bendungan. Cuman kalau untuk alih fungsinya ya hampir sama, jadi kita untuk membendung, untuk pengairan persawahan masyarakat 3 kecamatan. 3 kecamatan. Terus ngomong-ngomong masalah, penjelasannya mantap. Oke, berikutnya ini Mas, ini kan kita lihat banyak nih orang mancing. Apakah memang ada ikan Mas di sini? Wah, kalau untuk ikan ini kita istimewa lagi. Jadi di sini ya, kalau untuk ikan itu kita ada berbagai macam jenis itu banyak. Jadi ada dari ikan patin, ikan nila. Kalau yang utama jadi maskot di sini itu ikan nila. Kalau maskot yang terbesar itu ada ikan patin. Nah, kalau ikan nila itu bobotnya bisa mencapai 2 kilo sampai 3 kilo. Wow. Nah, kalau untuk spot yang paling untuk maskot yang paling besar itu ada ikan patin, itu mencapai bobot 30 kilo. Wow, lihat guys, 30 kilo. Ngeri. Lah kalau untuk orang mancing sendiri di sini ini per hari itu tidak kurang lebih dari 50 orang itu minim. Tapi itu gratis ya Mas ya? Gratis, kita gratiskan. Selagi masyarakat itu bisa menjaga, merawat, monggo silakan. Jadi kita tidak ada pungutan biaya. Oke, demikian ya teman-teman ya. Oh, ternyata mancing di sini selain ikannya banyak, juga tidak dipungut biaya. Jadi kalau ada yang mau mengut biaya atau gimana, silahkan menghubungi Mas Tri ya. Oke, spot berikutnya di mana Mas? Nanti kita kasih tunjuk, nanti masih ada berbagai spot lagi yang saya akan tunjukkan. Kita lewat sini lagi, tempat jalan lagi gitu. Itu pemandangannya dia kita kasih alam nanti. Ada banyak batang-batang kayu nanti. Oke, langsung aja teman-teman kita ke spot berikutnya. Ayo Mas, let's go. Jalur ini mau dibuat untuk apa namanya odong-odong sama kuda. Ramai ya Mas di sini ya kalau sore ya? Kalau sore yang dinanti-nantikan. Karena di sini ada sunset. Nah, jadi kalau anak-anak pasti ke sini misalnya dari mulai jam 4 itu sampai hampir setengah 7 lah baru pulang. Begitu ya. Jadi di sini kami untuk keamanannya selalu ketat. Jadi kita tunggu itu sampai mereka pulang. Kita kawal untuk keamanan dan keselamatan dia. Karena untuk pariwisata sendiri itu kita membutuhkan keamanan. Betul. Dan kenyamanan. Jadi kalau kita sudah berikan fasilitas untuk keamanan dan mudah-mudahan untuk pengunjung pun nyaman untuk berkunjung ke wisata kami. Terus harapan sampean ke depan tempat ini akan menjadi seperti apa? Nah, kalau harapan kami di sini, harapan besar kami itu bisa menjadi wisata yang bisa membangkitkan perekonomian masyarakat Desa Labaratus. Itu harapan kami dan kawan-kawan Pok Darwis dan harapan besar dari Pak Lurah sendiri. Gitu ya. Jadi dengan adanya memanfaatkan danau ini, jadi mudah-mudahan untuk perekonomian masyarakat nanti bisa bertambah. Dengan cara menyediakan
keperluan ya Mas. Iya, di sini, betul. ya? Nah, jadi kita bisa nanti untuk ibu-ibu kita kasihkan untuk lowongan pekerjaan, mungkin ada nanti membantu di taman, bisa juga nanti kita berdirikan UMKM tuh bikin warung dan banyak. Oke teman-teman ya, semakin jelas ini penjelasan Mas Astri. Jadi kalian harus tahu lah, harus kesini ya, karena kita tempat ini nggak jauh juga ya Mas, dari pasar Wojepara ya. Untuk fasilitas jalan infrastrukturnya alhamdulillah sudah bagus, dari sini sampai ujung jalan sudah bagus sekali, jadi nggak ada kendala. Mungkin kalau tahun dulu ya mungkin kita kendalanya ada di jalan yang mungkin berlobang, mungkin dari orang jauh kayak ini ada pengunjung dari Pulau Bali. Dari Pulau Bali. Dari beliau itu kalau dulu mungkin mau masuk sini karena udah capek jalannya jelek. Wah, kalau untuk sekarang mungkin beliau yang kedua kali baru ke sini, jalan udah enak, masuk main ke sini gitu. Nanti boleh kita tanya itu Pak ya Mas ya. Boleh nanti bisa kita ngobrol-ngobrol. Nah di sini yang sering main ke sini itu rutinitas itu dari komunitas Pak Camat itu ada bersepeda Mas. Pesepeda goes. Jadi keunikan beliau itu di sini bersih-bersih. Hari Jumat itu ada bersih. Jumat bersih. Jumat bersih. Jadi kayak pensiun tua-tua. Jadi kesini nanti dia membersihkan. Sini kita bersih. Jadi ada gladi bersih beliau itu. Itu rutin. Kalau misal cuma nggak bisa nanti mungkin hari Minggu hari libur. 1 bulan pasti ada jadwal, nggak 1 kali ya, itu pasti beliau kesini. Nah itu agendanya Pak Camat gladi bersih ya. Oke teman-teman, rasanya tidak lengkap nih kalau Mas Tri sampai di sini saja penjelasannya. Untuk daerah lain, tempat-tempat lain sepertinya yang bagus, lanjut Mas Tri ya. Lanjut. Nah, kita lagi di sini ya, tempat-tempatnya. Ini sejuk ya Mas di sini ya. Nah, ini siang sore tetap sejuk di sini. Istimewanya di sini tuh Mas. Jadi walaupun kita kena dampak kemarau panjang kemarin itu kan kita ada hampir 4 bulan di sini ya. Nah, untuk tempat yang paling nyaman ya di sini nih. Rame betul ya kemarin. Kalau siang tuh pasti rame. Orang bondong-bondong ke sini pikir saya tuh ngapain. Jadi nggak taunya ke sini cuma bawa kompor, masak, makan di sini. Camping lah ya. Lah saya tanya, "Lah kenapa Bu kalau nggak masak di rumah?" Beliau katanya, kalau di rumah itu Mas panas. Jadi kita sediakan ya tempat seperti ini ya. Jadi mohon maaf ini kotor karena untuk pembersihannya itu libur Mas. Kalau hari Sabtu sama Minggu libur. Nah, jadi mulai aktivitas nanti untuk hari Senin. Tapi ini walaupun kotor alami Mas, karena ini memang daun-daun ya. Iya, makanya itu kadang kita repotnya gini. Jadi pagi kita bersihkan, yang bersih-bersih belum pergi daunnya udah jatuh lagi ya, mohon maaf harap maklum karena ini alami dari daun. Ayo Mas sambil jalan Mas, kita lihat spot yang ada di depan sana. Ya mungkin kalau nanti bisa terrealisasi, kita ada permohonan dari Dinas Pariwisata itu kita mengajukan outbound Mas. Outbound ini nanti kita mau bikin kayak ada rumah pohon di sini ya. Terus nanti ada juga kita mau bikin flying fox, permain-permain yang lain gitu. Nah untuk jalur di sini sendiri ada 2 ini Mas. Ini bisa mutar ke situ. Jadi yang di sini nanti kita mau adakan kuda Mas. Kita mengambilkan kuda dari Malang. Jadi kuda itu nanti beroperasi di sini untuk mengantar wisatawan keliling itu sama kayak nanti ada odong-odong. Nah, jadi kita ajak mutar gitu. Nah, tembusnya nanti kita sana tadi Mas. Nah, itu. Terus untuk ini sebenarnya terbuka untuk umum atau gimana Mas? Atau untuk khusus saja untuk warga kah atau untuk umum terbuka tempatnya? Kita terbuka untuk umum. Jadi mungkin yang di rumah lagi ada stres pikirannya bukrek, bisa datanglah ke sini, bisa pagi, siang nanti bisa temui saya kalau mau, kalau nggak ada kawan itu bisa. Ya teman-teman, itu janji dari Mas Tri ya. Kalau ke sini nggak ada kawan untuk menunjukkan spot-spotnya, nanti bisa menghubungi Mas Tri langsung nih. Betul ya Mas ya? Betul. Kalau untuk rumah sendiri tadi di sana di samping patung, wah ada patung Pak Tani sebelahnya pas. Dan kebetulan saya di sini juga sebagai keamanan sapam dari pihak bendungan. Jadi sambil merangkap ya Mas ya? Merangkap Darwis, RT, dan pemandu. Pemandu banyak. Oke. Jadi mudah-mudahan ya insya Allah, karena kita juga nggak tahu ya kalau untuk standby ya setiap hari saya diusahakan untuk standby di sini. Karena saya mencakup untuk menjaga keamanan, kenyamanan pengunjung juga dan masyarakat juga. Oke. Mantap. Lanjut. Itu untuk permainan anak-anak.
Nah, ini jadi kita sediakan. Kita kalau mengadakan lomba Agustus Mas, itu malah nggak di lapangan. Nggak di lapangan, terus Ya di sini nih kita Oh, tarik tambang iya. ya di sini, lomba makan kerupuk, balap sepeda anak ya di sini nih, untuk melukis gitu. Waktu 2000 berapa itu ya? 2012 itu Bu Nuni mengadakan lomba melukis anak-anak. Nah, itu tempatnya di sini nih. oh, Nah, yang seluruh Lampung Timur. Ya, itu anak-anak melukis. Tempatnya di sini. Jadi satu pokok itu untuk satu anak. satu pokok satu anak. Satu pokok untuk satu anak. Jadi disediakan kursi sama ibu-ibunya di sini nih. Nah, jadi istimewa kebanggaan saya di sini pohon ini, Mas. Nah, jadi pohon ini yang gini besar-besar. Ya, ini ya alhamdulillah dari masyarakat juga kita itu mendukung, Mas. Bisa menjaga kelestarian zona hijau. Iya, betul. Wah, jadi pemanfaatnya ini banyak, Mas. Jadi batang pokok kayu yang ini selain untuk kita pariwisata pemandangan yang bagus, Iya. ya juga untuk penghijauan, untuk biar supaya untuk air juga nggak habis. Iya, betul. Nah, jadi untuk masyarakat juga ya alhamdulillah beliau juga menyadari. Wah, jadi Mendukung lah ya, Mas. mendukung banget. Jadi walaupun ada ranting sekecil apapun, itu beliau nggak berani ngambil, Mas. Izin terlebih dahulu. Itu kira-kira kalau kami ambil boleh apa tidak gitu. Mereka sadar ya, Mas. sadar diri, alhamdulillah, alhamdulillahnya gitu. Jadi kayak seperti ini nggak diambil, Mas. Kalau beliau itu nggak jumpa dengan kami, dia nggak berani ngambil seperti ini. Oke. Nah, cuman kalau mau dipakai ya kami persilahkan dengan catatan jangan dijual. Oh, begitu ya, nggak boleh dijual. Nggak boleh, tapi kalau untuk dipakai untuk masak di rumah ya silakan, yang penting jangan sampai merusak. Jangan sampai merusak lingkungan lah ya, Mas ya. Contoh kan mungkin ada batang yang udah kering, nanti dipanjat pot itu nggak boleh. Oh. Tapi kalau untuk yang di Sudah bawah, jatuh baru boleh, oke. silakan bisa dimanfaatkan. Oke teman-teman, kali ini kita bertemu dengan salah satu pengunjung yang berasal dari luar daerah. Jadi seperti apa pendapat mereka? Kita bolehlah kayaknya langsung kita tanya. Yuk. Mbak, kita mau ganggu waktunya sebentar ya, Mbak. Kita mau tanya-tanya supaya masyarakat luas ini tahu. Silakan. Jadi mohon maaf Mbak, ini pengeras suaranya bisa dipegang. Siap. Ini berasal dari mana Mbak ini? Mbak ini? Kebetulan kita berasal dari Bali. Wow, Bali ya, dari Bali. Iya, dari Bali. Jadi di sini ada sanak keluarga Ada di sana Plangkawati, di Waijepara. Plangkawati, Waijepara. Iya. Jadi kesini ke tempat ini ya Mbak, ini kan dalam masa pembangunan. Iya. Jadi menurut sampean tempat ini seperti apa ke depannya? Tempatnya bagus, sejuk. Walaupun di sini ada banyak pohon-pohon, tapi angin itu masuk. Oke, Nah, begitu ya. jadi asik banget, happy, anak-anak juga happy. Oke. Apalagi untuk anak-anak muda gitu, Oke. sangat cocok banget. Kita yang tua aja kerasan, apalagi yang muda-muda. betul. Iya. Terus pertanyaan berikutnya ini yang terakhir nih Mbak ya. Iya. Jadi menurut sampean harusnya seperti apa sih tempat ini Mbak? Kedepannya. Kedepannya sih menurut saya dibikin taman. Dibikin taman. Ya. Tadi taman untuk anak-anak juga udah ada juga. udah ada. Sudah bagus lah ya. Untuk misalkan kayak semacam ada tempat-tempat duduk di pinggir-pinggir gitu kan, Gitu ya. lebih bagus. Oke, Gitu. ya. Toilet. Bener. Oke Yang teman-teman. paling penting buat tempat duduk gitu loh. Tempat santai lah ya, Ya tempat- santai, Oke. betul. Oke, begitu ya teman-teman, masukan dari salah satu pengunjung yang berasal dari luar daerah. Semoga apa yang menjadi harapan pengunjung kedepannya bisa cepat terrealisasi. Oke, mohon maaf belepotan. Mbak, saya ucapkan terima kasih ya Mbak ya. Semoga tempat ini dengan kesederhanaannya berkesan lah buat Mbak dan keluarga. Baik. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Sama-sama. Mari Mas. Mari. Oke teman-teman, kali ini kita berada di salah satu spot ya yang ada di Bendungan Waijepara ya Mas. Iya, betul, ini Bendungan Waijepara. Jadi di daerah ini pernah terjadi tragedi seperti apa, kita tanya dengan Mas Tri langsung. Mas Tri, Siap. ini pernah kejadian apa di sini? Wah, jadi kejadian dulu. Ini kan ada perkampungan juga ya, Mas. Jadi kita di sini berdampingan itu ada 4 suku, kayak kita hitung dulu ya. Jadi ada suku Jawa di sini, Jawa, terus ada berdampingan dengan Sunda, Nah, terus ada pribumi Lampung, terus sama Bali. Lah posisi orang Bali ini di sini, Mas.
di seberang ini mungkin 200-300 meter lah nyampe nih. Sebelah ini, Mas, ya. Itu juga ada pura besar di situ. Jadi dulu untuk transportasi masyarakat situ kalau mau keluar ke Wai Jepara, ke kecamatan lewatnya sini Mas dulu tuh. Oh, lah sini. Terabasan lah ini Mas. Iya, betul. Ya bukan terabasan Mas, karena kita belum ada akses jalan yang baru. Wah, akses jalannya dia mutar Mas jauh. Wah. Nah, ini dulu kan belum ada pagar pembatas ini Mas. Jadi tragedi itu masyarakat jatuh Mas. Jatuh di bawah sini Mas. Nah, jadi ada kejadian mungkin ada empat orang itu jatuh langsung terjun di bawah sini. Dan alhamdulillahnya mungkin Tuhan tuh masih menghendaki keselamatan. Itu tidak ada cedera sama sekali Mas. Istimewanya Mas. Walaupun sedalam ini Mas. Untuk kedalaman 12 meter Mas ini Mas. 12 meter. Wow. Ada yang uniknya lagi ada Mas. Jadi ada waktu itu orang udah dari sore keburu-buru Mas. Jadi berdua itu tuh. Yang satu tertinggal. Ya kan, tertinggal mikirnya udah duluan, nggak taunya beliau tuh terjatuh di situ, tapi posisinya masih di atas motor. Posisinya masih di atas motor. Dia itu sampai ada 1 jam nggak turun dari motor itu. Dia tuh sampai sempat berkata ini saya ini mimpi atau tidak, karena jatuh tingginya segitu itu, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Motornya pun tidak rusak sama sekali. Ya, tapi pas debit air turun ya Mas. Untuk airnya dulu segini mungkin di atas betis. Nah, terus untuk pemimpin yang kemarin ini, ya dia daripada masyarakat ini nanti ada terjadi tragedi, makanya dibikin pembatas. Oh, pagar Pembatas di sini ya, jadi untuk keamanan, kenyamanan. Nah, setelah pembatas ini kok dipikir lagi, kok kasihan. Untuk akses jalannya terlalu sempit. Nah, jadi dari pihak bendung itu bekerja sama dengan masyarakat setempat bagaimana kalau ditutup kita operalih, kita gotong royong Mas. Jadi kita pembuatan jalan sebelah sini. Oh, jalannya ini swadaya masyarakat Mas. Nah, jadi jalan itu udah dicor, sudah diaspal ke sana. Dan kebetulan taman kita juga ada di sebelah sana itu Mas. Oh, tamannya. Jadi ada taman kecil di sebelah sana itu, mungil, kecil. Iya, betul. Itu juga sudah ada gazebo, ada bebatuan. Di situ kita masih dalam proses Mas itu Mas. Itu proses pembendungan untuk rencana kami mau bikin untuk bebek-bebekan Mas. Bebek, dan untuk era sekarang itu kita mau mengadakan event mancing Mas. Wah, lomba mancing ini yang sekarang di sini lagi membuming itu Mas, mancing. Nah, kalau untuk lokasi yang saya bilang tadi ya sini Mas, ini namanya untuk pelimpasan pembuangan debit air. Wah, ini Mas kalau tanggul ini kita naikkan 1,5 meter yang sini, itu airnya sampai jalan sana tadi Mas, sampai masjid. Yang dekat kampung. Dekat perkampungan, 1,5 meter di sini. Makanya pengaruh untuk setelan itu ada di sini nih Mas. Pokok lah ya Mas. Pokoknya di sini ya. Jadi kalau memang air itu sudah melimpas, sudah terbuang, itu untuk debitnya tertinggi sampai 12 kubik. Pembuangan itu per detik Mas. Sekali turun air. Nah, untuk spotnya kalau yang saya bilang tadi, waktu di sana tadi ya di sini Mas. Untuk rencana kami spot mau bikin kapan gestrek. Terbuka Mas kita, jadi nggak ada ditutup pagar, nggak ada, kita pagarnya ya hutan ini lagi. Jadi seperti itu penjelasannya Mas ya. Oke, untuk penjelasan itu. Oh ya, itu juga kalau untuk wilayah 4 Sri Mas, 4 Sri itu tanah register dari pemerintah. Mungkin dari sini ada 1 kilo. 1 kilo dari tempat ini. 1 kilo dari tempat sini. Kalau di sini masih masuk wilayah bendungan. Tapi di episode berikutnya bisa Mas ngantar ke sana Mas ya. Bisa. Jadi kalau untuk saya ini bisa standby 24 jam. Siapapun nanti bisa. Mungkin ada kawan bisa langsung jumpai ke rumah saya, dan saya juga jaganya di depan tadi itu. Nah, jadi nanti kapan-kapan bisa nanti saya antar di sana. Banyak lagi Mas spotnya. Di sana ada namanya Gunung Balak. Gunung Balak. Ya, jadi nanti bisa kapan nanti kita ajak naik ke sana, lihat spot yang ada di sini Mas. Jadi untuk kecamatan pun nanti nampak. Gitu. Oke teman-teman, seperti itu ya penjelasan dari Mas Tri yang merupakan pengawal wisata nih, atau pemandu pengawal semuanya. Semua saya rangkap semuanya. Yang penting keamanan, kenyamanan pengunjung tetap kami. Iya. Jadi untuk teman-teman untuk yang ingin berkunjung ke sini tentunya jangan ragu ya, karena keamanannya, pemandunya sudah ada, sudah siap.
Jadi untuk kedepannya kita doakan sama-sama ya Mas. Iya, ya. Semoga tempat ini menjadi salah satu tempat pariwisata daerah yang unggul. Betul. Dan bisa memperdayakan masyarakat lingkungan. Amin. Oke, untuk video berikutnya ya, nanti kita akan ke Gunung Merah, Gunung Balak. Gunung Balak ya. Iya. Dengan Mas Tri ya. Jadi teman-teman, sekian dulu video kali ini dari Waikipara, dari Danau Waikipara atau Bendungan Waikipara. Intinya lanjutkan, ikuti part berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Terima kasih.